Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Natal di dalam Palungan 95. Dalam palungan tiada yang lain, tertaringnya Yesus terbarukan kami, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur tenang. Bersuara membangunkannya, tetapi sampai tiada resah. Yesus sekarang yang tunggu tenteram, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua berilah berkat yang hidup serta-Mu di surga kelak. Kita nyanyi dengan nada lain 94 ya, di Palungan. Penulis syairnya sama, Thomas McFarlane, tetapi penggubah notnya itu Murray dan yang tadi Kirkpatrick, beda ya. 94. So so fa mi mi. Di dalam palungan tiada terbaringlah Yesus terbarukan, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sampai tiada resah. Yesus sekarang jantungku tenang, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anakku berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami berterima kasih untuk Putra-Mu Tuhan Yesus yang dengan taat sempurna telah Engkau kirim ke bumi untuk menjadi Adam yang terakhir sebagai wakil dari seluruh manusia, karena Adam yang pertama sudah gagal total, sehingga kami yang di dalam Adam
menerima akibatnya, yaitu diwarisi dosa warisan, dan kami juga telah banyak melakukan dosa di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sehingga kematian, bahkan kematian abadi mengancam kehidupan kami. Tetapi kami berterima kasih, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam bumi dari surga yang mulia. Dia lahir di kandang yang miskin hanya untuk menjadi penyelamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, di hari-hari Natal ini kami dapat bersama-sama dengan orang-orang percaya, bukan hanya di Kalimantan tapi di seluruh bumi, bersukacita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan Yesus yang sudah kami terima sebagai juru selamat. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa karya keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Bahkan dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kananmu, berdoa untuk kami, menyiapkan tempat untuk kami. Dan kami percaya satu hari nanti kami akan bersama-sama hidup selamanya dengan Tuhan Yesus secara fisik. Terima kasih ya Bapa, kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan kami mau berdoa. Kami menyerahkan acara persekutuan ini ke dalam pimpinan Engkau, kiranya nama-Mu dimuliakan. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka dari Injil Matius atau Injil Tuhan Yesus, perikop yang ke-7 ya, atau Matius 1 ayat 18 sampai 25. Karena hanya beberapa ayat, kita akan membaca dengan bersama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 25. 3, 2, 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus jantung dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak mengenal dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kalau kita melihat Injil Tuhan Yesus, kita sudah belajar ya, baik di CMC dan juga di Chapel ya, bahwa melalui Injil inilah Tuhan Yesus menjadi penyelamat kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam masa kelahiran Yesus, sebelum Yesus lahir, lebih dulu Allah mengutus ya, pendahulu yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah sebuah keajaiban juga kelahirannya, karena orang tuanya, baik ayahnya dan ibunya itu sudah berusia lanjut ya. Jadi Zakaria sebagai imam dan Elizabeth ya, istrinya itu sudah berdoa sekian lama, tetapi sampai mereka itu sudah tidak bisa lagi melahirkan anak, doa mereka baru dijawab ya. Kalau sudah tidak bisa melahirkan anak, saya percaya mereka tidak lagi berdoa. Ya, sudah secara alamiah nggak berdoa lagi kan, sudah monopos ya. Jadi, tetapi Tuhan ya, memilih melalui rahim dari Elizabeth, yaitu sudah nenek-nenek, untuk mengandung ya, seperti siapa? Seperti Sarah. Jadi rahimnya dibuka kembali, dan itu yang membuat Zakaria nggak percaya. Ya, secara logika istri saya sudah ya,
tidak datang haid lagi, bagaimana bisa mengandung? Dan dia sedikit ngeyel dengan malaikat. Jadi sekarang kalau kita belajar firman Tuhan, ya, kita yang dikatakan orang yang sudah percaya, ya, sudah beriman, itu pertama di dalam buletin gereja ini sudah dicantumkan, ya, 7 tahapan, ya, orang yang beriman. Iman itu adalah sebenarnya Allah, ya, sudah berencana dan dia melakukan rencana-rencananya sebelum kita ada di bumi. Seperti dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, dia merencanakan, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan dia lakukan. Dan kita tidak ada di situ, tapi kita diberitahu setelah itu, dan kita bagaimana? Yang kedua, kita tahu. Setelah tahu, bukan hanya kita tahu, tapi kita percaya. Ya, setelah kita percaya, apa yang Tuhan laksanakan selanjutnya di dalam kehidupan? Kalau kita lihat tadi, ya, Maria, Yusuf, ya, Tuhan juga punya rencana untuk mereka lakukan. Ya, bukan hanya dilakukan oleh orang di zaman dulu, ya. Kepada Yusuf, Maria, Tuhan juga punya rencana, dan kepada kita, ya, pada zaman sekarang, masing-masing kita yang percaya Yesus juga Tuhan punya rencana. Nah, kalau kita lihat di sini, selanjutnya bukan hanya kita diberi kepercayaan, kemampuan, kemudian langkah berikutnya kita akan dituntun, ya, oleh Tuhan step by step, ya, melakukan rencananya. Dan setelah selesai rencananya itu, nah, kita bisa bersaksi, ya, seperti tadi yang kita baca adalah kesaksian dari Yusuf, ya, di mana dia sebelumnya itu punya maksud, ya, untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah, kalau kita lihat Natal, kan, kalau Zakaria dia dengan terpaksa, ya, melakukan rencana Tuhan karena dia tak percaya, sedikit dipaksa, ya, dan akhirnya istrinya mengandung. Nah, kalau kita lihat Maria, rencana Tuhan itu dia terima, ya, dengan bagaimana? Rela, dan tidak ada masalah dengan Maria. Nah, sekarang Yusuf ini kalau kita lihat, ya, Yusuf itu juga diberi kepercayaan oleh Tuhan melakukan rencana Tuhan. Tetapi di sini ada sedikit hal yang perlu kita renungkan, bahwa yang pertama, masalah itu timbul dalam hidup Yusuf yang sebenarnya bukan masalah. Ya, banyak hidup orang itu merasakan ada masalah, ada halangan. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan, ya, untuk bagaimana? Memberikan kita kesempatan melaksanakan kehendaknya. Seperti Yusuf, ya. Kita lihat di sini bahwa Maria itu pertama kali, ya, dikunjungi oleh Gabriel. Nah, saya pernah jelaskan kenapa malaikat ini diberi nama, ya, waktu dia mengunjungi perawan Maria. Nah, seperti yang kita tahu, ya, bahwa Maria itu kalau kita baca di bagian sebelumnya, silsilahnya itu dia adalah silsilah di halaman 27 dalam Lukas 3:23. Dia adalah keturunan Raja Daud juga, ya, tetapi bukan dari keturunan para raja. Karena dari Raja Daud, ya, kita melihat ada putra Raja Daud yang bukan raja, yang bernama Nathan, ya. Setelah itu kemudian kita melihat, ya, bahwa bapak dari Maria itu bernama Eli, ya. Nah, Yusuf ini adalah menantunya. Lukas 3:23, ya. Jadi Yusuf tidak mungkin punya 2 orang ayah, ya. Kalau di silsilah Matius 1 itu memang silsilahnya Yusuf. Jadi Raja Daud itu memputrakan Salomo, terus raja-raja, ya, sampai raja yang terakhir yang Tuhan bilang, ya, melalui engkau tidak boleh ada lagi orang jadi raja. Jadi ada 2 silsilah, silsilah dari Yusuf dan silsilah dari Maria. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Maria yang pertama kali menerima pengumuman dari malaikat Gabriel, ya, Gabriel itu artinya apa? Allah yang maha kuasa atau Allah perkasa. Nah, kenapa pengumuman itu disampaikan lebih dulu kepada Maria, bukan kepada Yusuf sebagai tunangan Maria? Karena kita tahu, ya, tunangan dengan Maria dan Yusuf itu belum, ya, mereka secara full sebagai suami istri. Tetapi, ya, seperti yang kita ketahui dari kebudayaan orang Yahudi, kalau mereka bertunangan sudah ada surat pertunangan yang kalau tidak jadi menikah itu disebut bercerai. Nah, kita lihat sebelumnya malaikat Gabriel itu memberitahu rencana Allah kepada Maria, dan Maria itu menerima.
sehingga Maria pada saat itu juga langsung mengandung bayi yang adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ya, memang kemajuan teknologi membuat manusia ya bisa mengandung di luar kandungan lebih dulu, baru setelah itu dimasukkan ke dalam kandungan yang dinamakan dengan bayi tabung. Ya, bahkan sekarang juga ada orang yang memiliki ibu yang disewa. Ya, ini mengenai perkembangan zaman yang begitu pesat ya, sehingga orang menerabas ya prinsip-prinsip Alkitab. Ya, saya mengenal ada seorang di Jerman karena dia orang kaya, walaupun dia ya istrinya sudah tidak bisa melahirkan, jadi dia sewa rahim perempuan ya, dan dia sewa juga mungkin itu telur perempuan lain, kemudian dibuahi oleh sperma dia sehingga anaknya lahir ya dari ibu yang disewa juga, karena istrinya sudah tua nggak bisa melahirkan ya, yang disebut dengan surrogate mother. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, seorang anak darah mengandung itu adalah peristiwa yang terjadi satu-satunya di dunia kepada Maria. Kenapa anak darah ini mengandung? Karena sudah dinubuatkan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan ya akan meremukkan, yaitu kepala ular, dan ular akan melukai tumit dari keturunan perempuan. Itu artinya Tuhan Yesus yang satu-satunya keturunan perempuan akan bagaimana? Meremukkan kepala ular, artinya membinasakan kuasa iblis ya, dengan kematian dan kebangkitannya dia mengalahkan maut. Jadi itu sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa 4000 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi kalau kita baca di kitab Yesaya 7:14 disampaikan lebih jelas lagi kepada Hizkia ya, Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya 7:14. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya ada sedikit melenceng ya, bukan gadis, bukan perawan, perempuan muda yang mengandung, harusnya seorang gadis muda yang mengandungnya. Dalam bahasa Ibraninya tuh Almah, kalau bahasa Yunaninya tuh Parthenos. Nah, kalau kita lihat ya dalam ilmu biologi ya, kita yang mengajar anak-anak itu kalau kita periksa di Wikipedia ya, kalau kamu ketik istilah Parthenogenesis. Parthenogenesis ya. Partheno itu perawan, Genesis itu lahir dari perawan, perempuan. Bisa nggak terjadi? Ya, kalau menurut penelitian di bidang biologi, yang bisa memiliki parthenogenesis itu adalah makhluk yang kastanya rendah. Seperti apa itu? Itu seperti lebah. Lebah ya, bisa. Ya, mereka mengatakan lebah perempuan bisa mengandung dan melahirkan, itu parthenogenesis ya secara ilmiah. Nah, tetapi parthenogenesis tidak pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya, seandainya seorang wanita dia mengandung ya, dia perempuan saja, dia punya telur, kromosomnya kan XX, ya kan? Nggak mungkin lahir dengan kromosom XY laki-laki, ya kan? Ini adalah peristiwa apa? Keajaiban Tuhan yang melakukan apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Seperti waktu Tuhan menciptakan Hawa kan, dia mengambil tulang rusuk. Kok bisa ya tulang rusuk diambil, diciptakan Hawa? Karena itu dia Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat ya, waktu wanita ini yang disebut dengan gadis muda, perawan muda mengandung, itu adalah janji Allah kepada Adam dan Hawa, bahwa bukan hanya keturunan wanita, tapi keturunan dari perawan Maria ya mengandung. Kenapa? Karena wanita inilah yang pertama ditipu oleh iblis. Karena Hawa dulu kan yang digoda, sehingga Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian Hawa inilah yang akan mengandung, dan yang dikandung itu adalah jenis kelaminnya laki-laki. Karena yang dilahirkan akan disebut sebagai apa? Adam terakhir. Adam apa? Terakhir. Keturunan perempuan tapi gelarnya Adam terakhir. Kalau kamu baca di dalam 1
Korintus 15, ya, Adam yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Maria dengan rela ya menerima rencana Allah, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah budak ataupun dulos Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan malaikat Gabriel di sini ya pernah saya jelaskan adalah satu dari dua kepala malaikat yang masih setia. Malaikat yang setia itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah serafim, ya, seperti Yesaya pasal 6. Tugas mereka memuji Tuhan, ya, dan menyampaikan Gabriel di sini pesan-pesan Tuhan, ya, serafim. Malaikat tuh nggak ada yang bentuknya feminim, ya, semua adalah maskulin, laki-laki. Ya, kalau ada orang menggambar malaikat, ya, dalam bentuk yang masih bayi, ya, masih kecil, bersayap, salah. Malaikat itu selalu kalau kita lihat di Alkitab menampakkan diri pada manusia pasti dalam bentuk yang laki-laki dewasa, yang ganteng, yang gagah, dan bukan tua, masih muda. Ya kan, waktu dikirim ke kota Sodom dan Gomora kan mau diperkosa oleh para homo di kota itu, ya, karena mereka gagah, perkasa, dan ganteng. Dan orang-orang Sodom Gomora yang homo itu mau memperkosa dua malaikat di situ. Nah, kalau kita lihat ya, serafim tugasnya memuji Tuhan seperti Yesaya 6, tetapi kalau kerubim, ya, kerubim itu malaikat perang. Ya, kalau serafim kepalanya itu adalah Gabriel, kalau kerubim yang menjaga Taman Eden, ya, supaya manusia tidak masuk, ya, untuk makan buah kehidupan, dijaga oleh kerub. Kerub itu adalah malaikat yang menutup. Ya, kalau kamu lihat tabut perjanjian, ada dua malaikat yang menutup, ya, tabut perjanjian itu namanya kerub, ya, kerubim, ya. Kerubim ini untuk apa? Menghukum, apa? Menghukum. Nanti kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, banyak malaikat dikirim untuk menghukum dunia, itu tugasnya kerubim. Tetapi ya, di dalam tabut perjanjian ada darah, ya, yang diteteskan ke dalam tabut perjanjian, itu melambangkan darah Yesus yang telah, ya, mengampuni dosa kita, sehingga kerubim ini tidak lagi menghukum kita loh. Kerubim tidak menghukum lagi kita. Ya, makanya ditutup. Ada dua apa? Kerubimnya. Tabut perjanjian itu disebut tabut apa? Belas kasihan Tuhan. Ya, bagaimana orang mati, siapa yang menangkap mereka, lempar ke neraka itu pasti malaikat kerub. Nah, yang satu lagi itu kan kita sebut sebagai Lucifer, ya, yang punya sepertiga pengikut yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau Zakaria sedikit dipaksa, ya, untuk percaya, dan dia 9 bulan bisu, karena dia tidak langsung percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan mengirim Yohanes terlebih dahulu? Kira-kira kenapa Yohanes dulu? Kenapa Yesus nggak langsung datang, ya, langsung melayani? Kenapa harus ada pendahulu yang hanya melayani hanya 6 bulan? Setelah itu ditangkap, ya, kemudian kemungkinan setengah tahun dia dipenjara, kemudian ya dalam saat Yesus melayani, Yohanes itu dipenggal kepalanya. Kira-kira kenapa dikirim Yohanes sebagai pendahulu? Kalau kamu baca di Markus, ya, inilah permulaan Injil Yesus Kristus Putra Allah. Setelah itu dikatakan, ya, Tuhan mengirim Yohanes sebagai pendahulu dari Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa lebih dulu dikirim Yohanes? Memang dijanjikan di kitab Malaki. Ya. Kenapa kira-kira Abilio, ya? Nah, kenapa harus dibukakan jalan? Natal kan selalu, ya, kepada Zakaria, Maria, dan Yusuf. Tia, nggak tahu, ya. Ini siapa? Kristi. Kenapa Yohanes dulu? Ini di sini ada dua anak pendeta, ya. Ini Kristi dan ini Yesi. Oke, ada yang tahu kenapa lebih dulu dikirim Yohanes Pembaptis? Istri saya. Ya, yes. Kenapa jalan harus dibuka? Ayo, kenapa? Sesuai nubuat. Kenapa? Karena Yesus yang datang tuh raja, apa? Raja.
Kalau presiden sebelum datang, itu ada timnya datang dulu. Saya dulu pernah ketemu Presiden Soeharto dulu. Ya, sebelum ketemu Presiden Soeharto harus di briefing, ya dipanggil ya kita. Kalau kamu diajak ngomong sama Pak Harto, jangan kamu bilang sama dia, Pak Harto kau udah tua, nggak boleh. Nah, harus bilang bahasa Jawa, Bapak sudah uzur, apa? Uzur, lebih sopan. Jadi di brief dulu. Nah, Yesus adalah raja. Sebelum raja itu datang ke satu daerah, ada orang diutus dulu untuk mendahului dia. Jadi kenapa raja? Karena Injil itu, apa itu Injil? Injil itu sebenarnya kabar baik bahwa raja kita nanti sudah menang perang. Sudah apa? Yesus itu datang untuk berperang melawan apa? Melawan musuh terakhir manusia yang namanya maut. Namanya apa? Maut, kematian. Jadi Yesus itu dia lahir, dia hidup, dia mati, tapi dengan kematiannya dia mengalahkan kuasa maut sehingga dia punya tubuh mulia yang tidak bisa lagi mati. Yang tidak bisa lagi mati. Dan kita juga yang percaya Yesus juga akan diberi tubuh mulia yang tidak akan mati. Nah, kalau kita lihat ya, pengumuman kepada Yusuf yang pertama itu ya, masalah yang sebenarnya bukan masalah. Ya, seperti kita melayani Tuhan, banyak kelihatannya masalah. Anak nakal lah, ya, nggak bisa belajar lah. Ya, kemungkinan ya kita mau kalau boleh dia nggak sekolah di sini dan sebagainya kan begitu. Tetapi ya lama kelamaan dia bisa belajar, dia bisa bertumbuh dan sebagainya. Ya, masalah yang sebenarnya bukan masalah karena Yusuf ya dia hanya berpikiran ya dan dia belum punya yang kedua yang namanya apa? Masalahnya itu menghasilkan dia rencana. Rencana Yusuf itu apa? Menceraikan tunangannya secara diam-diam. Ya kan? Karena disebut perceraian, kalau perceraian kan biasanya harus lewat pengadilan kan zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu juga begitu, ya harus ada saksinya dan sebagainya. Kemudian Yusuf ya, kalau kita lihat pada saat dia bergumul seperti itu, dia mimpi. Nah, sekarang mimpinya ini menjadi sarana Allah mengintervensi dia. Ya, karena zaman dulu ya sebelum Alkitab ini selesai ditulis, ya manusia masih bisa menerima firman lewat mimpi. Ya kalau sekarang tidak bisa lagi ya. Kalau ada gereja-gereja tertentu, ya hamba Tuhan yang mengatakan dia bermimpi demikian-demikian, itu tidak benar ya. Karena apa? Alkitab sudah selesai ditulis. Tidak ada lagi Allah berbicara kepada kita lewat mimpi dan visi. Ya, kalau kita mau tahu firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kalau kita belajar ya di dalam kitab suci, yang banyak mendapatkan mimpi itu orang bernama Yusuf. Ya, sejak di dalam perjanjian lama, Yusuf putra dari Yakob ya, namanya Yusuf, dia seringkali menerima mimpi dan dia bisa menafsirkan mimpi. Ya, orang kedua yang punya karunia seperti itu adalah siapa? Daniel. Jadi waktu Yusuf tidur, malaikat datang kepada dia berbicara, Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab ya anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini jelas ya, Yusuf diintervensi oleh Allah melalui malaikat. Ya, kita percaya ini juga malaikat yang bernama Gabriel ya, yang menyampaikan pesan kepada Maria dan juga kepada Zakaria. Dan kalau kita lihat ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau ya. Jadi di sini diberi tugas akan menamakan dia Yesus, yang artinya Tuhan Juru Selamat. Jadi kalau kita percaya Yesus ya, kita tidak punya andil sedikit pun untuk bagaimana dalam rencana keselamatan Tuhan. Tetapi ternyata di sini ya manusia yang selamat ya, seperti Yusuf dan Maria, mereka ikut serta loh dalam rencana itu. Karena mereka masih muda, remaja-remaji, tapi diberi tugas ya untuk Maria melahirkan Yesus, dan Yusuf ya diberi perintah untuk menjadi apa? Bapak angkatnya Yesus. Jadi setelah itu saya percaya ya mereka menikah ya dengan resmi. Kalau tidak menikah dengan resmi, nanti anak yang lahir itu kan bagaimana? Bisa dianggap anak yang ya tidak sah dan sebagainya. Tetapi Yusuf ya dikatakan oleh firman Tuhan tidak mengenal Maria sampai ya Maria melahirkan
ya, seorang anak laki-laki, dan Yusuf ya diberi tugas ya memberi nama dia Yesus. Ya, Yesus artinya Tuhan juru selamat ya. Yehova adalah juru selamat. Dan yang seperti kita renungkan di kebaktian Natal SD dan TKKC ya, judulnya adalah Immanuel dan Maranatha. Di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dalam bahasa Ibrani, Immanu itu adalah beserta kita, El itu adalah Allah, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi Yusuf, ya, di mana dia sekarang ya sudah mengerti ya bahwa semua itu adalah nubuatan Allah yang dilaksanakan melalui Maria, dan dirinya diberi peran ya, untuk menjadi bapak angkatnya Yesus. Nah, kenapa ada Maria, ada Yusuf ya? Karena kita lihat silsilahnya, memang itu cara Tuhan ya, berjanji pada Daud bahwa dari keturunan Daud akan lahir raja, yaitu Tuhan Yesus. Dan karena dari silsilah raja-raja di Israel itu sudah tidak ya taat kepada Tuhan, raja-raja Yehuda, sehingga Tuhan mengatakan ya, tidak ada keturunanmu yang laki-laki yang kelak bisa jadi raja. Tetapi dia sudah berjanji pada Daud. Nah, bagaimana ya masalah ini bisa diselesaikan oleh Tuhan? Dia juga menurunkan keturunan ya lewat silsilah raja Daud, tetapi lewat siapa? Maria ya, yang bukan raja. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah rencana Allah yang luar biasa ya. Walaupun manusia dalam satu sisi tidak setia, tetapi Tuhan masih punya cara untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi akhirnya ya Yusuf ya mengambil Maria sebagai istrinya di ayat yang ke-24. Ya. Dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istri. Artinya setelah mereka bertunangan, mereka menikah. Ya, jadi kalau menikah, Yesus yang lahir itu sah sebagai putranya Maria, tapi Yusuf sebagai bapak angkatnya, yang secara legal ya menjadi apa? Bapak angkat dari Tuhan Yesus. Sedangkan bapak dari Tuhan Yesus adalah Allah Bapa, tapi dikandung dari kuasa Roh Kudus. Nah, kita bersyukur bahwa Natal ya kita tahu seperti Yusuf dan Maria ya, mereka dipakai Tuhan ya untuk kelahiran Yesus. Jadi sepertinya ada andil ya dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk manusia. Tapi dikatakan Alkitab kan kita sama sekali tidak punya andil untuk ya, keselamatan kita. Tapi di sini kita lihat ya bahwa Tuhan ingin ya kita yang zaman sekarang tidak ada andil kalau kita selamat, orang lain yang bagaimana memberitakan Injil pada kita. Sebagai guru, kalian juga memberitakan Injil pada anak-anak yang dididik, dan kalau mereka percaya Yesus ya itu karena bagaimana para guru dengan setia melaksanakan tugas. Tetapi setelah kita percaya, kita bisa ya diberi tugas oleh Tuhan ya memberitakan Injil pada orang yang belum percaya. Jadi ini sangat istimewa ya, bahwa keselamatan orang lain ya bisa tergantung pada kemauan kita memberitakan Injil. Jadi sebagai guru di sekolah Kristen Kalvari, marilah ya kita mempunyai kerinduan ya supaya anak-anak yang kita didik ya bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bahwa Natal ya adalah masa kita untuk mengabarkan Injil ya, baik secara pribadi maupun kita berkebaktian Natal. Ya memang kadang-kadang Natal pada zaman sekarang sudah diselewengkan ya menjadi acara pesta dan sebagainya. Sibuk ya dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya ya dengan kerohanian. Ya. Kebanyakan gereja ya sibuk sekali ya membuat panitia, mengumpulkan dana ya, kemudian dekor di sana sini ya. Ya, kemarin saya lihat ya guru-guru dekor itu keluar tenaga begitu banyak. Nah, padahal yang lebih penting apa Natal? Kita menyampaikan tentang Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Karena Yesus itu adalah
Bukan hanya dia juru selamat sebagai imam, tapi dia adalah raja yang kelak akan memberikan orang percaya tubuh yang mulia, ya. Tidak lagi seperti tubuh kita yang sekarang. Memang untuk Yusuf kelihatannya masalah, tetapi sebenarnya bukan masalah. Itu memang Tuhan yang sengaja melalui Yusuf, dia memberikan tugas supaya Yusuf bisa menjaga Tuhan Yesus sampai ya Tuhan Yesus dewasa. Kalau kamu baca dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak ada lagi disebut nama Yusuf. Kemungkinan dia sudah mati. Ya, tugasnya singkat sekali ya, sebagai bapak angkat Yesus ya, tidak sampai 30 tahun. Karena Yesus melayani 30 tahun tidak ada lagi disebut nama Yusuf. Ya, kemungkinan Yusuf ya sudah mati. Ya, sehingga Maria sebagai single parent ya, dia membesarkan ya Tuhan Yesus dan putra-putra dan putri yang lain. Jadi kita juga punya tugas ya di zaman sekarang. Ya, setelah sekolah kita bisa berdiri dengan baik tahun depan, ya semakin banyak murid yang bersekolah, ya semakin besar tanggung jawab kita. Ya bukan hanya membuat mereka pandai secara akademis, tapi yang paling penting mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, itulah harapan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus, di mana kelahirannya sudah Engkau rencanakan sebelum Engkau menciptakan manusia. Bahkan Engkau juga memberitahukan kepada nenek moyang kami bahwa melalui perempuan, melalui perawan, Tuhan Yesus akan dilahirkan. Kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini sebagai acara penutupan semester, kami dapat bukan hanya menikmati berkat jasmani, tapi kami juga dapat merenungkan firman-Mu. Bahwa Tuhan Yesus, ya, dia adalah Nabi yang memberitahu kami firman-Mu. Dialah imam yang mati untuk dosa-dosa kami. Dan dia juga adalah Raja yang sudah bangkit mengalahkan maut. Sehingga kami percaya pada Tuhan Yesus sebagai Kristus yang Kau utus. Sehingga Tuhan, kami tahu bahwa kami ya, dapat memiliki tubuh seperti Yesus, tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia. Sehingga harapan ini dapat juga kami sampaikan kepada semua ya orang-orang yang kami ketemui, khususnya para siswa-siswi baik di TK maupun SD Kristen Kalvari. Kami serahkan Bapa, hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Kita akan